Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu serta sekolah bahasa Arab yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan program ngaji sorof ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurabatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wali masyaikhina wali masyaikhi masyaikhina wali ustadzina wali asatidatina wali tullabina wali talibatina wali man ahsana ilaina bil khair wali man asa'na ilaihim wali man awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila mudarrisina wa muallimina fi hadzal ilmi nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita yang berada dalam forum ini senantiasa diberikan kemudahan, khususnya dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Malam ini kita masih sorof ya Bapak Ibu. Ya seperti biasa, ya ini buat pemanasan mungkin ya. Sebelum kita lanjutkan materi, kita baca dulu wazan dari bab-bab yang sudah kita bahas. Sebenarnya layar ini nggak perlu saya tampilkan, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah hafal dengan wazannya. Masya Allah. Karena sudah diwiridkan setiap malam. Oke. Nah, sekarang kita kita baca dulu bersama wazannya saja ya. Wazannya sampai terakhir, sampai wazan apa dulu Bapak Ibu? Sampai sulasi mazid. Masih 2 huruf. 2 huruf atau 3 huruf, Pak? 2. Sudah sampai 3 kalau saya nggak salah. 3 ya, sudah sampai 3. Ya. 3 huruf ya. Nah, sekarang kita baca wazannya saja sampai dari sulasi mujarrad sampai sulasi mazid 3 huruf. Oke. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa
maf'ilun maf'ilun mif'alun. فعلا La yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 4 fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun gak ada. Isim alatnya tidak ada. Bab kelima fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun wa dzaka nggak ada uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun nggak ada. Bab kelima isim maf'ul dengan isim alatnya tidak ada ya. Terus bab keenam ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun gak ada. Ini selesai mujarrad. Sekarang kita naik ke wazan rubai mujarrad Bapak Ibu. Ya, fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Rubai mujarrad hanya satu wazan ya. Sekarang wazan mulhaq rubai. Ada berapa bab, Bapak Ibu? 7. Ada 7 ya. Kita mulai dari fa'lala, bab pertama. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Bab 2 fa'ala yufa'lilu fa'alatan wa fi'alan wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Bab 3 fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan wa mufai'alan fahuwa mufai'ilun wa dzaka mufai'alun fa'ilatu fa'il mufai'alun mufai'alun. Bab 4 ya. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan wa mufa'walan fahuwa mufa'wilun wa dzaka mufa'walun fa'wilatu fa'wil mufa'walun mufa'walun. Bab 5 fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan wa mufa'yalan fahuwa mufa'yilun wa dzaka mufa'yalun fa'yilatu fa'yil mufa'yalun mufa'yalun. Bab ke-6 fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan wa mufa'lan fahuwa mufa'lin wa dzaka mufa'lan fa'lilatu fa'li mufa'lan mufa'lan. Bab terakhir fa'nala yufa'lilu fa'nalatan wa fi'lalan wa mufa'alan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun.
Oke. Nah, selesai mulhaq rubai ya. Sekarang masuk wazan sulasi mazid satu huruf. Oke, ini nadanya agak beda sedikit. Oke, lanjut. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Itulah isim zaman dan makan. Oke, bab 2. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Oke, bab ketiga. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu fil muf'alun isim zaman makan. Oke, masih ingat semua ya Bapak Ibu? Oke, terus sulasi mazid dua huruf. Oke. Bab pertama, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, bab 2. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, bab ketiga. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Bersama Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun zaman makan. Oke. Zaman makan. Bab keempat. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun zaman makan. Oke, terakhir. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun zaman makan. Waduh. Gak keuper. Oke. Nah, ini sulasi mazid 2 huruf ya. Yang terakhir, yang wazan sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, nadanya sama dengan fa'ala yaf'ilu. Oke. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Oke. Kita ulang lagi bersama 1, 2, 3.
Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun itulah isim zaman dan makan sekalian. Oke, bab 2. If'ala yaf'awilu if'i'alan wa muf'awalan fahuwa muf'awilun wa dzaka muf'awalun if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun itulah isim zaman dan makan sekalian. Oke, Kagok Pak berhentinya Pak. Oke, yang bab ketiga. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Oke, bab terakhir sama lagi dengan istaf'ala. If'awwala yaf'awwilu if'iwalan wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun itulah isim zaman dan makan sekalian. Nah, seperti itu ya. Sekalian. Jadi wazan-wazan ini ya seperti yang pernah saya sampaikan fardu ain ya bagi kita bersama untuk menghafalkannya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak hafal wazan ya, maka mustahil kita akan bisa mentasrif mauzun. Apa itu mauzun, Bapak Ibu? Setiap kata yang polanya sama dengan wazan. Nah, itu namanya mauzun. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah membahas berapa wazan ya? Sulasi mujarrad ada berapa? Ada 6. Oke. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu, kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'ilu. Oke, 6 ya Bapak Ibu. Kemudian rubai mujarrad ada 1. Apa wazannya? Fa'lala yufa'lilu. Oke, terus mulhaq birrubai. Ada berapa? Ada 7. Oke, bab pertama fa'lala yufa'lilu. Kemudian fa'ala yufa'lilu, fa'ala yufa'lilu. Kemudian fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'yilu. Kemudian fa'la yufa'li. Terakhir fa'nala yufa'nilu. Itu mulhaq birrubai. Oke, terus sulasi mazid 1 huruf. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3 wazan ya. Ada fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, kemudian yang terakhir af'ala yuf'ilu. Oke, terus sulasi mazid 2 huruf. Ada 5 pola atau 5 wazan ya. Ada tafa'ala yatafa'alu, kedua tafa'ala yatafa'alu, yang ketiga ifta'ala yafta'ilu, bab keempat infa'ala yamfa'ilu, terakhir if'alla yaf'allu. Nah, itu wazan sulasi mazid 2 huruf. Oke, terakhir sulasi mazid 3 huruf. Ada 4 wazan ya. Ada istaf'ala yastaf'ilu, if'aw'ala yaf'aw'ilu, if'ala yaf'alu. Kemudian yang terakhir
If awwala, Yaf'awilu. yaf'awwil. If awwala, Yaf'awilu. yaf'awwilu. Oke. Nah, ini wazan-wazan yang sudah kita kuasai insyaallah ya. Oke, sebelum kita lanjut materi, saya pengen Bapak Ibu nasrif contoh yang saya sebutkan ya. Sebutkan wazannya apa, kemudian dia bab berapa, kemudian tasrifkan. Oke, apa bacaannya? Fatihah ya. Iftah. Iftataha. Oke, iftataha. Kira-kira ini wazannya apa, Bapak Ibu? Iftataha. Ifta'ala. 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 Bab berapa dia? Yang sama dengan ifta'ala. Iya, yang sama dengan ifta'ala. Bab berapa? Bab 3 ya. Al-bab ats-tsalits. Ya, minas sulasi al-mazid biharfin atau biharfain, Bapak Ibu? Biharfaini ya. Biharfaini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu tasrifkan iftataha. Berarti tasrifannya sama dengan ifta'ala. Oke, 1, 2, 3. Saya nggak ikutan ya. Nggak ikut, Bu. Oke, 1, 2, 3. Iftataha. Oh, ini gabungan semua nih. Kita sepakati dulu. Pakai nada atau enggak? Nggak usah. Kalau nggak pakai nada, Bapak Ibu semua bisa ya? Insya Allah ya, Bu ya. Oke, bersama Bapak Ibu. Nggak pakai nada ya. 1, 2, 3. Iftataha. Muftatahun. Oke. Mungkin ada satu atau dua orang yang pengen nyoba pakai nada atau nggak pakai nada, silakan. Nah, Bu Iza, silakan Bu. Usah lagu ya? Boleh, nggak pakai nada boleh, nggak. Kalau yang biasa boleh Bu, silakan. Iftataha yaftatihu iftitahan. Oke. Muftatahan. Fahuwa muftatihun. Oke. Zaka muftatahun. Ya. Iftatih. Ya. Taftatih. Muftahatun. Muftahatun atau muftatahun? Muftatahun. Muftatahun. Kebalik Bu hurufnya. Kebalik. Muftatahun. Oke, isim zaman isim makannya muftatahun, muftatahun. Ya, benar ya. Ini sewazan dengan ifta'ala. Oke, silakan satu orang lagi yang pakai nada boleh. Bu Sofi. Bu Sofi kayaknya tadi pakai nada nih. Oke, coba Bu. Bareng sama Bapak. Coba aja Bu, supaya bisa ini, yang belum hafal nadanya bisa belajar. Oke. Lupa silakan, Pak sendirian Pak. Pakai nada boleh, nggak pakai nada boleh. Kayak Mbak Nung aja ya, nggak pakai nada ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iftataha yaftatihu iftitahan. Oke. Wa muftatahan fahuwa muftatihun. Ya. Wadaka muftatahun. Iftaftih.
Iftaftih atau iftatih? Iftatih. Iftatih. Oke. Iftatih la taftatih Hmm. muftatahun Ya. muftatahun. Muftatahun. Oke. Apa artinya iftataha, Bapak Ibu? Membuka. Membuka, ya. Doa iftitah. Apa artinya doa iftitah? Doa Pembukaan. Doa pembuka. Jadi ketika kita takbir, setelah takbir itu kita membaca doa iftitah. Artinya apa iftitah? Iftitah. Doa pembuka, ya, doa pembuka sebelum kita membaca yang lain. Iftitah, ya, iftitah. Oke, berarti bisa semua ya Bapak Ibu, iftataha. Jadi maknanya bukan madi, Ustadz. Madi kan, tapi madi. Iya. Kalau sigatnya fi'il madhi, Bu. Ya. Sigatnya fi'il madhi. Kalau iftitah itu sigatnya masdar. Oh ya. Sigatnya masdar. Terjemahannya iftataha ini membuka, ya, membuka atau terbuka bisa juga. Oh, jadi sama dengan fataha ya Ustadz ya. Nah, dia sama maknanya dengan fataha. Oh, Walaupun ya, karena kelebihan huruf, membuka di sini punya makna yang lebih ya. Karena penambahan huruf dalam wazan itu dia sebenarnya memberikan efek makna juga, iftataha. Jadi pembukaan di sini maknanya pembukaan yang lebih yang lebih serius ya, yang maknanya lebih dalam gitu. Doa iftitah, bukan doa fatah kan? Kenapa iftitah? Padahal kalau sulasi mujarradnya kan fataha yaftahu. Kalau fataha yaftahu itu membuka dalam artian ya pekerjaan yang ya misalnya kita membuka pintu atau membuka buku misalnya. Nah, itu membukanya lebih ke perbuatan perbuatan yang zahir. Tapi kalau iftataha ya bisa saja membuka yang sifatnya tidak dilakukan oleh anggota yang lahir. Nah, jadi secara makna dia sama, iftataha membuka. Nah, gitu, Bu. Iftataha. Jadi dia masuk bab iftial ya, bab iftial. Oke. Sekarang nah ini kira-kira ini wazannya apa? Sallama. Sallama. Oke, berarti wazannya fa'ala ya, Bu ya. Fa'ala. Kira-kira masuk bab berapa dia? Fa'ala. Sulasi mazid satu huruf bab 1 ya. Al-babul awal minas sulasi al-mazid biharfin atau biharfain? Biharfin. Biharfin ya, biharfin itu maksudnya sulasi mazid satu huruf. Berarti tambahannya dari sulasi mujarrad hanya satu huruf. Oke. Sekarang kita coba bersama dulu sallamah. Berarti tasrifannya sama dengan fa'ala. Oke, 1 2 3 sallama. Sallama yusallimu tasliman taslimatan Ya. taslaman Ya. islaman Ya. musallaman. Masdarnya banyak ya. Ya, tasliman, kemudian Musallaman, taslimatan, taslaman, islaman, musallaman. Musallaman. Fahuwa musallimun wadaka musallamun. Oke. Salim. Tusallim. Oke. Musallamun. Musallamun. Sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman musallaman fahuwa musallimun wadaka musallamun sallim la tusallim musallamun musallamun. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu.
Nah, apa arti sallama? Selamat. Menyampaikan salam. Menyampaikan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyampaikan keselamatan gitu, Bu. Bukan selamat, Pak. Ya. Iya, kalau salima selamat. Oh, Ya, kalau sulasi mujarradnya salima, yaslamu itu selamat. Kalau aslama yuslimu itu mengislamkan. Ya, aslama yuslimu islaman. Jadi kata-kata Islam itu dari aslama. Aslama. Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi ya. Ya. Kalau Islam dari aslama. Tapi kalau salama itu artinya memberikan salam. Ya, artinya memberikan keselamatan juga sih. Memberikan salam. Salam itu kan keselamatan ya, Bu ya. Nah, gitu. Jadi salama yusallimu artinya memberikan salam. Jadi di sulasi mujarad dia dalam bentuknya salima ya Ustadz ya, salima ya. Kalau sulasi kalau sulasi mujarradnya salima, Bu. Salima. Kalau di sini salama, terus ada lagi aslama. Ada lagi aslama. Di bab 3 itu. Nah, kalau aslama berarti bab berapa dia? Aslama. Bab Bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Kalau aslama apa wazannya? Af'ala. Nah, af'ala. Bab berapa dia, Bu? Bab 3. Nah, bab ketiga dia. Al-babu tsalitz. Oke. Nah, sekarang kita coba. Tapi tidak semuanya dia ada di 38 wazan, belum tentu ya Ustadz ya. Nah, itu yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita ketemu nih dengan sulasi mujarradnya salimah. Apakah salimah ini bisa dipindah ke semua pola yang mazid? Jawabannya tidak. Ya, yang bisa kita pindahkan itu hanya yang ada di kamus. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Kalau kita ngelihat salimah, itu di bawah salimah itu ada nanti wazan-wazan yang ada gitu ya. Wazan-wazan yang digunakan oleh orang Arab yang pecahannya dari salimah. Apa saja yang ada? Nah, yang ada itu salimah, kemudian aslama, kemudian istaslama. Nah, istaslama juga ada. Meminta keselamatan ya, istaslama. Nah, kemudian tasalama ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Tasalama. Ada. Tasalama. Ya, tasalim. Kayaknya ada deh. Ada. Nah, yang menentukan ada tidaknya itu adalah kamus. Nah, coba kita cek. Bapak Ibu, ada kamus mungkin di sampingnya. Ya. Kita cek ya. Kita buktikan apakah tasalama ini ada atau enggak. Karena tidak semua wazan mazid itu ya, itu ada untuk sulasi mujarrad. Tidak semua. Tergantung orang Arab mengucapkannya atau tidak gitu ya. Nah, itu standarnya. Tasalama. Ada enggak? Adanya Bu? salama. Nah, salama, oke terus. Salama. Salama, berarti salama ada ya. Ada salama, terus ada aslama. Nah, salama ada, kemudian aslama ada. Ada aslama. Oke, ya. terus apalagi Bu? Tasallam. Tasallama. Tasalama ya, tasalama. Oh, tasallama ada berarti ya. Tasalama. Ada istalama. Istalama. Hmm. Oke, istalama. Ada lagi istaslama. Istaslama. Nah, ini sudah. Terus? Udah itu aja. Nah, oke. Berarti sulasi mujarrad salima ya, kita taruh di atas. Salima yaslamu. Nah, kita taruh di atas ya. Jadi sulasi mujarrad salima yaslamu ini dia hanya bisa dipindahkan ke mazid, tapi dalam wazan-wazan ini saja. Yang pertama sallama, kemudian aslama, kemudian istaslama, kemudian salama, kemudian tasallama, dan yang terakhir istalama.
Nah, ini saja yang ada. Kalau wazan-wazan selain ini, apakah bisa kita pindahkan? Ada istas. Nah, tidak bisa. Tidak bisa kita paksakan. Misalnya, bisa nggak dia dipindahkan ke bab, misalnya bab infa'ala misalnya. Insalama. Insalama. Bisa nggak kita buat seperti ini, Bapak Ibu? Insalama. Nggak ada di kamus. Nah, tidak ada di kamus. Kalau dia tidak ada di kamus, berarti kata insalama ini tidak terpakai dalam bahasa Arab. Sekalipun kita paksakan dia dipindah ke bab infa'ala, nah itu untuk sekedar latihan boleh. Tapi kalau kita pindahkan dalam rangka menggunakan, nah itu nggak bisa. Karena dalam bahasa Arab nggak ada insalama. Yang ada itu cuman yang tadi ya, sallama, aslama, istaslama, salama, tasallama, dan istalama. Nah, seperti itu. Berarti insalama tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita tasrifkan aslama, Bapak Ibu. Aslama. Dia bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Oke, kita tasrifkan bersama. Aslama. 1, 2, 3. Aslama. Yuslimu. Islaman. Wa muslaman. Fahuwa muslimun. Wadhaka muslamun. Oke. Aslim. Oke, terus. La tuslim. Ya. Muslamun. Muslamun. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun wadhaka muslamun aslim la tuslim mustaslamun muslamun ya muslamun. Nah, ini kalau aslama ya artinya mengislamkan. Nah, sekarang istaslama. Kira-kira apa wazannya, Bapak Ibu? Istaslama. Istaf'ala. Ya, bab berapa dia? Nah, al-babul awal minas sulasi al-mazid bi salasati ahruf. Ya, bi salasati ahrufin. Ya. Nah, dia sulasi mazid 3 huruf. Istaf'ala. Oke, sekarang kita tasrifkan. Istaslama. 1, 2, 3. Istaslama. Ya. Huwa mustaslimun. Ya. Dzaka mustaslamun. Ya. Mustaslim. Mustaslamun. Nah, istaslim la tastaslim mustaslamun aslamun. Nah, oke, istaslama yastaslimu istislaman wa mustaslaman fa huwa mustaslimun. Istaslim ya. La tastaslim mustaslamun mustaslamun. Nah, itu tasrif untuk istaslama. Sewazan dengan istaf'ala. Oke, apa artinya istaslama? Meminta keselamatan. Meminta keselamatan. Kalau sallama memberikan salam, ya. Kalau aslama mengislamkan. Kalau salima selamat. Ya, selamat. Oke, sekarang salama. Salama. Kira-kira apa wazannya salama? Fa'ala. Ya, fa'ala. Bab berapa dia? Kedua. Oke, al-babu tsani. Ya, al-babu tsani minas sulasi al-mazid bi harfain ya. Dia sulasi mazid bi harfain. Oke. Nah, sekarang kita tasrifkan Bapak Ibu. Salama. Sama dengan fa'ala. 1, 2, 3.
Salama. 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 Yusalimu. Musalamatan. Oke, musalamatan, wasilaman, wasilaman, Imlaman. bahwa musalimun, Wadzaka musalamun. musalamun, Salim. salim, la, Salim. oke, Musalamun. Musalamun. nah, musalamun, musalamun. Nah, oke, berarti sama dengan fa'ala ya. Salama yusalimu musalamatan wasilaman wasilaman fahuwa musalimun wadzaka musalamun salim la tusalim musalamun musalamun. Apa makna salama Bapak Ibu? Saling menyelamatkan. Nah, kalau salama artinya saling menyelamatkan. Nah, jadi beda-beda. Ketika wazannya beda, itu terkadang maknanya juga berbeda. Ada yang dekat, ada yang jauh. Ya. Nah, salama artinya saling memberi atau saling menyelamatkan. Oke, terus tasallama. Ustaz, Oh ya. Silakan, Pak. masdarnya salama itu musalaman apa musaliman? Kalau masdar salama itu musalamatan, musalamah. Musalamatan wa musalaman Ustaz ya. Oh, yang masdar mimnya iya. Masdar binnya. Iya, iya, Pak. Musalaman Ustaz ya. Musalaman sewazan dengan isim maf'ulnya. Salama yusalimu musalamatan wasilaman wasilaman musalaman fahuwa musalimun. Nah, ya, musalaman, Pak. Musalaman Ustaz ya. Ya, musalaman. Itu masdar mimnya. Oke, artinya tadi apa? Salama, saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Oke, sekarang tasallama. Kira-kira apa wazannya Bapak Ibu? Tasallama, tafa'ala. Ya, tafa'ala bab. Bab kedua. Al-babu tsani min minas sulasi al-mazid biharfain. Ya, bab kedua dari sulasi mazid biharfain. Nah, sekarang kita tasrifkan lagi. Tasallama. 1, 2, 3. La tatasallam, mutasallamun, mutasallamun. Oke. Tasallama yatasallamu tasalluman wa mutasallaman fahuwa mutasallimun wa dzaka mutasallamun tasallam la tatasallam mutasallamun mutasallamun. Nah, itu ya. Mutasallamun mutasallamun. Nah, artinya terselamatkan. Artinya terselamatkan. Tasallama. Ya, terselamatkan. Sama ini tasallama dengan istalama. Istalama bisa juga menyerahkan ini nanti maknanya. Ya, tasallama. Oke, yang terakhir istalama Bapak Ibu. Wazannya ifta'ala. Oke, ifta'ala berarti bab 3. Bab ketiga Dan sulasi mazid biharfain. bab ketiga sulasi mazid biharfain. Nah, sama dengan ini ya. Sama dengan iftataha. Nah, sama dengan iftataha. Oke, sekarang kita tasrifkan istalama. 1, 2, 3. Istalama mustalamun. Istalama yastalimu istilaman wa mustalaman fahuwa mustalimun wa dzaka mustalamun
istalim, la tastalim, mustalamun, mustalamun. Nah, seperti itu. Bisa semua, Bapak Ibu? Belum. Bisa kalau sama-sama Ustaz. Kalau bersama bisa ya. Tapi nggak masalah. Sucinya ini, Ustaz. Ada kitab sucinya di depan. Ada kitab sucinya, Bu ya. Yang Iya. penting Ada amsilah tempat tasrifiyahnya, wazan itu harus di dalam kepala semua. Kalau wazan sudah dihafal, apapun mauzunnya insya Allah bisa ditasrif. Nah, ya. Ustaz, Iya, Bu? masih nyontek. Iya, nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Ustaz, kalau saya masih di luar kepala, Bu. Belum di dalam kepala, kata Ustaz. Kita harus satukan dulu nih, pengertian di luar atau di dalam kepala ini apa. Jadi biar mudah, ya wazannya itu harus dihafal ya. Wazannya itu harus dihafal supaya kita mudah mentasrif kata-kata lain yang sama dengan wazan tadi. Oke, sekarang ya ada pertanyaan, Bu? Ustadz, yang salama, sulasi Ya. majid satu huruf bukan Ustadz? Yang mana? Yang salama, salam. Salama. Sulasi Oh majid. ya baik. Ini biharfin maksudnya ya. Biharfin. Bab kedua sulasi mazid biharfin, satu huruf. Iya, benar. Barusan biharfa ini ya. Iya. Ya, biharfin maksudnya, Pak. Kita ngopas dari yang sebelumnya tadi ini. Biharfin. Oke. Nah, kemudian kita tambah misalnya alima. Ya, alima. Apa arti alima? Kalau alima artinya mengetahui ya. Mengetahui. Kemudian ada allama. Allah. Allama apa arti allama? Alam lebih ya. Allama artinya Memberikan ilmu, mengajarkan. mengajarkan. Memberikan Kalau allama mengajarkan. Kemudian ta'allama. Ta'allama. Apa arti ta'allama? Belajar. Mengajarkan. Nah, kalau ta'allama belajar. Ya, belajar keras. Kalau ta'allama ini belajar keras. Belajar keras, ta'allama. Nah, itu bedanya ya. Nah, ya maksudnya belajar dalam belajar dengan sangat serius. Nah, itu ta'allama. Nah, itu bedanya alima, allama dengan ta'allama. Oke, sekarang alima, kira-kira dia masuk bab berapa, Bapak Ibu? Alima. Sulasi majid. Baiklah. Bab keempat sulasi mujarrad. Oke. Sulasi mujarrad ya. Tapi kalau allama, kira-kira bab berapa dia? Allama. Bab pertama dari sulasi majid satu huruf. sulasi mazid satu huruf. Oke. Allama yu'allimu. Oke, sekarang ta'allama. Ya ta'allamu. Kira-kira ta'allama bab berapa dia? Bab kedua. Bab kedua. Sulasi majid. Sulasi mazid dua huruf. Oke. Nah, masing-masingnya punya tasrif yang berbeda ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tasrifkan alima ya'lamu. Oke, 1, 2, 3. Alima. Ya'lamu. Ilman wa ma'laman. Iya. Ilman. Alimun. Ma'lam. Oke. Badaka Ma'lamun enggak ada. Nah, oke. Jadi karena dia bab keempat, berarti isim alatnya tidak ada. Ya, alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun enggak ada. Oke, sekarang allama yu'allimu. 1, 2, 3. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu.
ta'liman, Aliman. ta'limatan, Ya. ta'laman, Alaman. wa huwa mu'allimun, wa dzaka mu'allimun, Ah, alim. La tu'allim. La tu'allim. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allamun ya. Oke, terakhir Bapak Ibu. Ta'allama. Ta'allama yata'allamu. Tafa'ala yatafa'alu. Ya. ta'allam, Ta'allama ta'alluman, yata'allamu ta'alluman. Oke. Wa muta'allaman. Ya. wa dzaka muta'allamun, Wa dzaka muta'allamun. ta'allam, la Oke. ta'allam, Ta'allamun. Muta'allamun. Oke. Ta'allama yata'allamu ta'alluman wa muta'allaman fahuwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun. Ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun. Oke. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu kegunaan dari wazan-wazan yang sudah kita bahas ya. Jadi masing-masing wazan punya makna yang berbeda-beda, kemudian punya bentuk tasrifan yang juga berbeda sesuai dengan wazan asalnya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya mungkin ya, kenapa kok wazan-wazan fiil dalam ilmu sharaf itu sampai 38 gitu ya. Kenapa kok banyak sekali? Nah, jawabannya adalah karena di balik perbedaan wazan itu mengandung perbedaan makna. Nah, jadi makna itu bisa kita bedakan dengan membedakan wazannya. Ya, dengan membedakan wazannya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, alima dengan allama itu berbeda ya. Begitu juga dengan ta'allama. Oke. Nah, ilmu ini juga bisa digunakan untuk memahami Al-Qur'an sebenarnya. Ya, misal Bapak Ibu. Dalam Quran itu ada laha ma kasabat, Kasabat. Alaiha maktasabat. kasabat, mungkin maktasabat. Oke, apa bacaannya Bapak Ibu? Laha Kasabat. makasabat wa 'alaiha maktasabat, Kebalik itu. maktasabat. Nah, ini kebalik ya. Maktasabat. Kalau secara redaksi biasanya kita menerjemahkan dengan apa Bapak Ibu? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa itu atau bagi orang itu maka sabat apa yang dia usahakan, oke, wa 'alaiha maktasabat dan untuk dia juga keburukan dari apa yang dia usahakan. Nah, jadi beda laha dengan 'alaiha itu beda ya. Kalau laha, kalau lahu misalnya dalam terkib bahasa Arab itu dia mengandung efek positif. Laha maka sabat, bagi dia efek positif maka sabat apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat dan untuk dia juga efek negatif maktasabat apa yang dia usahakan. Nah, titik tekan kita ada sekarang yang berkaitan dengan ilmu sharaf ini adalah apa beda usaha kasabat dengan iktasabat? Kira-kira apa beda? Pertama, wazannya beda. Ya, wazannya berbeda. Kalau kasaba sulasi mujarrad. Kalau iktasaba Sulasi mazid. nah, sulasi mazid dua huruf bab kedua. Bab kedua atau bab ketiga? Bab ketiga ya, ifta'ala, iktasaba. Nah, tapi secara makna, walaupun terjemahannya sama-sama usaha, kasabat kan usaha, iktasaba
usaha juga, tapi secara makna ini berbeda, Bapak Ibu. Kalau kasabat ini usaha yang sederhana. Usaha yang sederhana yang tidak yang belum sampai ke titik darah penghabisan. Usaha yang sangat sederhana, itu kasabah. Ya. Sementara kalau iktasabah itu maknanya adalah usaha yang sangat keras. Usaha yang melibatkan semua potensi yang ada. Nah, itu namanya iktasabah. Ya, iktasabah. Nah, sekarang kalau kita pahami ayat ini secara keseluruhan, maka akan terlihat betapa pemurahnya Allah dan betapa Allah itu sangat penyayang sama kita manusia. Kenapa seperti itu? Laha ma kasabat. Bagi manusia itu, ya maksudnya untuk manusia itu hasil positif ma kasabat. Apa yang dia usahakan, tapi dengan usaha minimalis. Usaha minimalis ini boleh jadi dengan niat. Jadi seseorang kalau ingin berniat kebaikan, niat saja itu dia sudah diberikan pahala, sudah diberikan ganjaran oleh Allah. Itu baru hanya niat. Yang mana niat itu masuk dalam makna kasabah, yaitu usaha yang belum maksimal atau usaha yang sederhana gitu ya. Nah, dengan usaha yang sangat sederhana, itu Allah sudah memberikan ganjaran untuk manusia. Berbeda dengan alaiha maktasabat. Apa makna alaiha? Untuk manusia itu efek positif, maktasabat. Apa yang telah dia usahakan secara keras. Maksudnya apa? Kalau baru hanya berniat untuk melakukan keburukan, itu dia belum dicatat sebagai sebuah dosa. Ya, misalnya dia baru berniat. Niat itu kan usaha ringan ya. Usaha ringan. Nah, baru berniat saja itu belum dicatat. Ya, niat misalnya ngerampok, itu belum dicatat. Tapi kalau sudah iktasabat, nah apa mana iktasabat tadi? Kerjanya kerja keras gitu ya, kerja yang mendaya gunakan semua usaha. Nah, ketika niat itu sudah dikerjakan, barulah Allah menghitungnya sebagai sebuah keburukan. Nah, dari mana makna itu bisa kita peroleh? Itu dari wazan iktasabah dengan wazan kasabah. Kalau kasabah usaha ringan yang belum mengeluarkan semua kemampuan, sementara kalau iktasabah itu adalah usaha keras. Orang akan diganjari dosa kalau usaha kerasnya sudah terwujud dalam bentuk perbuatan. Tapi kalau hanya baru niat, nah itu belum tercatat sebagai dosa. Nah, jadi dari ayat ini dengan menggunakan pendekatan ilmu shorof, itu pemahaman tadi bisa kita dapatkan. Nah, ini salah satu fungsi atau pengaruh ilmu shorof dalam memahami teks-teks Al-Quran. Nah, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ya, sederhana saja kasabah dengan iktasabah. Oke. Nah, kira-kira ini latihan sederhananya, ya. Kira-kira materinya kita tambah atau kita mau praktek baca teks, Bapak Ibu. Saya ngasih pilihan ini. Ini ada teks pendek yang mungkin bisa kita terapkan juga nausarofnya. Baca teks saja, Tat. Baca teks, Pak. Ya. Berarti tambahan wazan Depan. nanti Pak, ya hari Rabu mungkin ya, insya Allah. Oke, kita baca teks saja dulu sebagai praktek untuk shorof dan nahwunya ya. Yeah. Oke, baik. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan teks pendek. Nah, ini teks sederhana sebenarnya,
dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, ini hadis sebenarnya. Hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Nah, ini kisah seorang ahli maksiat yang telah membunuh 99 orang. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu dengan kisah itu dengan detail? Nah, tahunya adalah setelah membaca teks ini. Jadi ilmu itu diperoleh dengan usaha. Nah, bagaimana detail ceritanya? Nah, kita coba keluarkan dari teks ini. Nah, sekarang kita mulai ya, kita baca dikit-dikit aja, berapa sanggup ya, nanti insya Allah kita lanjutkan. Nah, kira-kira bacaan pertama ini apa Bapak Ibu? Rahmatullahi wasi'atun. Rahmatullahi Wasi'atun. Wasi'atu. Oke. Membaca boleh saja dengan apapun, tapi harus tahu alasannya. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban dari Bapak Ibu. Kenapa kita baca rahmatu di sini? Mubtada. Awal jumlah. Mubtada atau khobar, Bapak Ibu? Khobar. Nah, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya saya pernah bilang ya, kalau di judul bacaan atau artikel bahasa Arab, kalau ada kalimat yang awalnya rofa, itu biasanya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Nah, biasanya seperti itu. Mubtadanya dibuang. Apa mubtadanya? Misalnya hadihi atau hiya. Ya, biasanya hadihi sih biasanya. Kalau dia muannas berarti hadihi. Kalau lafaz itu mudzakkar berarti hada. Nah, berarti rahmatu di sini sebagai khabar dari mubtada yang dihadzafkan atau yang dibuang. Oke. Rahmatu kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhof. Karena dia mudhof. Ada berapa syarat mudhof, Bapak Ibu? Tidak boleh bertanwin. Ada 4. Oke, tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, harkatnya sesuai posisinya. Kemudian kalau dia tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya dibuang. Nah, itu makanya rahmatu tidak kita baca tanwin. Selesai. Kalau ada mudhof, dia butuh mudhofun ilaih. Mana mudhofun ilaihnya? Allahi. Ya, berarti Allah menjadi mudhofun ilaih. Hukumnya majrur, tanda jarnya kasrah. Kenapa kasrah, Bu? Karena dia isim mufrad. Kenapa dia isim mufrad? Karena rahmannya mufrad. Tidak berbilang. Karena tidak ada tanda tasniyah dan tanda jamaknya. Nah, itu alasannya. Kenapa isim mufrad? Ya karena tunggal. Karena tidak ada tanda tasniyahnya dan juga tanda jamak. Kalau tanda tasniyah kan alif dan nun. Kalau tanda jamak waw dan nun atau ya dan nun. Karena di akhirnya tidak ada tanda-tanda itu, maka lafaz Allah itu adalah mufrad. Jangan juga dijawab kenapa mufrad? Ya karena Tuhan kita esa. Gak nyambung dia. Gak nyambung dia ya. Kita lihat dari teksnya. Oke, Allahi sebagai mudhafun ilaih. Nah, sekarang al-wasi'ah. Kenapa kita baca al-wasi'atu? Sifat. Khobar, mubtada, khobar, mudhaf ilaih. Nah, sifat ya, Pak. Mubtada, khobar, kemudian Allah mudhafun ilaih, al-wasi'ah. Kira-kira sebagai apa al-wasi'ah? Man'ut apa? Man'ut ya. Sebagai na'at atau sebagai man'ut? Na'at. Nah, sebagai na'at. Dari mana kira-kira al-wasi'ah? Rahmah. Yang luas itu Allah atau rahmat Allah?
Rahmatullah. Rahmat. Berdasarkan lafaz. Nah, kita lihat lafaznya. Wasi'atu muannas atau mudzakkar? Muannas. Muannas. Berarti man'utnya juga harus muannas. Rahmatu. Nah, berarti isim muannas sebelum al-wasi'ah satu-satunya hanya rahmatu. Berarti al-wasi'ah ini adalah na'at dari rahmatu. Dari rahmatu. Nah, gitu ya. Karena rahmatu marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Nah, itu makanya dibaca wasi'atu. Naat ya. Nah, na'at kita sudah bahas ya, Bu ya. Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Oke. Kalau boleh saya nanya, kira-kira ini na'at sababi atau na'at hakiki? Hakiki. Hakiki. Masih ingat? Na'at sababi atau na'at hakiki? Hakiki. Na'at hakiki. Kenapa na'at hakiki? Mengandung apa namanya domir. Karena ya Dhamir mustatir. Iya. Karena na'atnya mengandung domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Nah, jadi al-wasi'atu ini di dalamnya ada domir, Bu. Ya. Di dalamnya ada domir mustatir. Apa domirnya? Iya. Iya. Karena dia muannas berarti domir yang terkandung itu hiya. Kemana perginya hiya? Iya. Nah, hiya itu kembalinya ke man'ut. Nah, man'utnya adalah rahmatu. Nah, berarti sudah sesuai ya. Jadi na'atnya adalah na'at hakiki. Kenapa na'at hakiki? Karena dia mengandung dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Nah, seperti itu. Ya, rahman Allah yang luas. Rahman Allah yang luas. Oke, judul selesai. Sekarang kita lanjut, Bapak Ibu. Kira-kira bacaannya apa? Wa'an. Abi. Kenapa Abi bukan Abu? Karena dia menjadi Majrur. Karena majrur dengan dari an. an. Oke, tanda jarnya apa? Ya. Ya, kenapa ya, Bu? Asma'us Karena dia sittah. asmaul khamsah. Karena dia asma'us sittah. Asmaus sittah. Asmaul khamsah, boleh asma'us sittah. Kalau asma'us sittah itu istilahnya orang Kufah, orang Basrah. Sementara kalau orang Kufah bahasanya Asmaul asma. khamsah. Nah, jadi beda istilah saja. Ya, terserah. Boleh asma'us sittah, boleh asma'ul khamsah. Oke, wa'an abi Sa'idin atau Sa'idi? Tanwin atau enggak tanwin, Bapak Ibu? Tanwin. Aslinya tanwin Pak Sa'idin. Tanwin. Aslinya. Ya. Aslinya tanwin. Ya, aslinya tanwin ya, karena dia bukan mudhaf. Karena dia bukan mudhaf. Nah, jadi Sa'idin dibaca Sa'idin karena dia menjadi kira-kira jadi apa setelah abi? Abi Sa'idin. Mudhafun ilaih. Menjadi mudhafun ilaih. Dulu pernah saya sampaikan, setiap kata sesudah al-asma'us sittah setelah isim yang 6 itu selalu menjadi mudhafun ilaih. Ya, selalu jadi mudhaf. Nah, itu kaidahnya, Bu. Jadi setiap kata sesudah isim yang 6 itu selalu menjadi mudhafun ilaih. Oke, an Abi Sa'idin. Terus Al-Khudri. Yi, ya atau yu? Yi, Pak. Kenapa yi, Bu? Kenapa yi? Ngikutin Sa'id, Pak. Khudri ya. Nah, karena dia naat dari abi. Nah, karena dia naat. Jadi, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga, setiap kata yang ada ya nisbahnya seperti ini, nah ini namanya ya nisbah ya. Nah, dia menjadi naat dari kata sebelumnya. Ya, menjadi naat dari kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya jer, maka dia juga harus jer. Nah, misalnya contoh lain. Rajulun Dimashqiyun. Apa maknanya? Rajulun Dimashqiyun. Laki-laki Damaskus. Laki-laki yang berasal dari Damaskus atau Syria.
Oh, Kalau rajulan dimashqi, yan. Iya. dimashqiyan, ya karena dia naat. Kalau rajulin Dimaskin. dimashqiyin. Nah, gitu. Iya. Jadi kata-kata yang diiringi oleh ya nisbah dia selalu menjadi naat dari Naat kata dari- sebelumnya. Itu kata sebelumnya Said, Pak. Ya, tapi ini kan Abi Said ini satu kesatuan, Bu. Abi Oh. Saidin. Nah, jadi induknya yang kita ambil. Oh, Kalau iya. mudhof mudhofun ilai, yang Yang dilihat induknya kan mudhofnya. mudhofnya. Nah, berarti dia man'utnya dari Abi. abinya. Ya, abi kan majrur ini. Ya, Nama abi Al-Khudri nama apa, Pak? Khudri ini nisbah ke Khudr. Nah, ini nama kabilah beliau kayaknya, Bu. Oh. Al-Khudri. Al-Khudri Ya, ya, nama Al-Khudri. kabilah ya. Atau nama kakek beliau juga biasanya orang Arab itu kan suka menisbatkan nama ke kakek Iya. atau ke kabilah atau ke nama-nama khusus ya. Tapi kebanyakan sih ke kakek dan kabilahnya. Kabilahnya. Al-Qurashi. Nah, Qurashi itu Quraisy. Ya, Al-Madani nisbat ke Madinah ya. Al-Baghdadi nisbat ke Baghdad. Nah, seperti itu. Al-Kufi, Al-Basri, Hasan Al-Basri. Apa makna Al-Basri? Basrah. Nah, Hasan yang tinggal di Basrah. Basrah. Kalau Al-Kufi yang Kufah. tinggal di Kufah. Nah, seperti itu. Ya, An Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu hu. Kenapa hu? Allahu. Fa'il. Fa'il dari radhiya. Ya, fa'il dari radhiya. Radhiya itu fi'il madhi yang sewazan dengan fa'ila. Radhiya yarda ya. Oke, radhiyallahu anhu. Nah, ini jelas. Ini tarkib du'aiyah namanya. Ya, susunan doa ya, radhiyallahu anhu. Terus Anan nabiyya. anna nabiyyu, nabiyyi atau nabiyya. Nabiyya. Kenapa nabiyya Bapak Ibu? Nah, jadi Ada nasabnya an. Masih ingat anna ini apa? Pun Min nasab. nawasih. Anna ini apa? Nasab. Sudah pernah kita bahas. Anna ini amil Masih. nawasih. Apa tugasnya? Nasibnya. Nasabkan isim. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Masih ingat ada berapa teman Anna? Anna wa akhwatuha ya. Ada 6 atau 13? Kalau teman Kana baru 13 Bu ya. Tapi kalau Inna temannya hanya ada 6. Inna, Anna, Lakinna, Ka'anna, Laita, La'alla. Cuma 6. Inna, Anna, Lakinna, Ka'anna, Laita, La'alla. Nah, itu tugasnya sama semua, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Oke. Anna nabiyyallahi atau hu? Nabi Allah. Berarti susunannya apa? Nabi Allah. Mudhaf mudhafun ilai. Berarti Allahu atau Allaha? Allahi. Allahi karena mudhafun ilai, Bu. Iya. Nabi Allahi mudhafun ilai kalau mufrad tanda jernya kasrah. Anna nabiyyallahi. Oke, terus Sallallahu sallallahu. Kenapa hu? Karena menjadi fa'il. Fa'il dari sholla. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Sholla. Dia fi'il madhi ya. Kira-kira wazannya apa, Bu? Sholla. Fa'la. Fa'ala fa'ala yufa'ilu. Jadi asal sholla ini adalah shollaya. Shollaya yusolliyu. Tapi kenapa jadi sholla?
alif tidak bisa menerima harokat. Ya, kenapa ya-nya diganti jadi alif? Karena depannya fathah. Karena sebelumnya fathah. Ini kaidah i'lal, Pak ya. Jadi sholat itu asalnya adalah iya. Ini iklan saja, Bu. Asalnya sholaya. Ya, ketika huruf ya berharkat dan huruf sebelumnya fathah, maka ya-nya wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya dia menjadi sholla. Nah, kalau kita tasrif gimana jadinya? Sholla. Allah yusalli Oke. tasliyan. Nah, bukan. Sholla yusalli. Nah, ada yang sholatan, itu isi masdarnya, tapi kalau masdarnya benar yang tadi Pak. Tasliyan. Tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan, musallan, fahuwa musallin, maka musallan, salli, la tusalli, musallan, musallan. Nah, ini kira-kira bina apa? Bina sahih, ajwaf, nakis, khafif, atau apa? Shalla. Itu Nakis. Bina nakis. Kenapa nakis, Bu? Lam fi'ilnya. Karena lam fi'ilnya huruf ilat. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, sholla ini kan dia fi'il madi yang sewazan dengan fa'ala. Ya kan? Nah, perlu Bapak Ibu perbanyak mentasrif mauzun, ya. Kenapa? Karena tidak semua bentuk mauzun itu sama persis dengan wazan. Ya, saya ulangi, tidak semua mauzun itu tasrifnya sama persis dengan wazan. Kenapa? Karena ada sebagian mauzun yang binanya berbeda. Kalau binanya berbeda, apalagi di dalamnya ada huruf ilat, maka tasrifannya nanti agak sedikit berubah. Ya, agak sedikit berubah. Misalnya sholat, sewazan nggak dengan fa'ala? Tidak. Sewazan sebenarnya, ya, sewazan sebenarnya. Tapi kenapa seolah-olah nggak sewazan? Karena dia mengalami i'lal, karena dia dimasuki oleh huruf illah. Nah, bagaimana Bapak Ibu melancarkan tasrifan yang di mauzun itu ada huruf illah? Gimana pedomannya? Cari yang ada. Nah, seperti itu. Bapak Ibu cari mauzun di bab fa'ala yufa'ilu itu yang sama dengan sholah. Ya, saya ulangi. Bapak Ibu cari mauzun yang ada di bab fa'ala itu yang sama binanya dengan sholah. Nah, sekarang mungkin amsilah tasrifiyahnya bisa dibuka. Dicek kira-kira fiil apa yang sama dengan sholah di kitab itu. Zakka, yuzaki. Zakka. Oke, kita zakka, sholah. Sama nggak Bapak Ibu? Sama. Berarti tasrif sholah ini sama dengan apa? Sama dengan zakka. Di amsilah ada nggak sholah? Nggak ada. Berarti caranya gimana? Kita samakan tasrifan sholah ini dengan zakka. Zakka, yuzaki, tazkiyan, tazkiyatan, tazkaan, tizkaan, muzakkan, fahuwa muzakkin, wa zakka muzakkan, zakki, la tuzakki, muzakkan, muzakkan. Berarti dengan kita hafal zakka, yuzaki, maka kita akan bisa mentasrif sholla, yusolli. Nah, sekarang sholla Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sholla, yusolli, tasliyan, tasliyatan, taslayan, taslaan.
Taslaan, Oke. islaan, Islaan, musallan, 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 fahuwa, musallin, ya, wadaka musallan, ya, soli, tusolli, musallan, musallan. Nah, musallan, musallan. Sama nggak dengan zakka yuzaki? Sama. Sama. Nah, itu maka ya, mauzun di bab-bab yang sudah kita bahas itu juga perlu Bapak Ibu hafalkan. Hafalkan. Karena semuanya itu sebenarnya jadi wazan untuk contoh-contoh yang selain di amsilah tasrifiyah. Minimal sering dibaca. Minimal sering dibaca. Tapi yang wajib, yang fardu ain itu, yang fardu ain dihafal itu apa tadi, Bapak Ibu? Wazan. Wazan. Tidak akan bisa mentasrif apapun kalau wazannya tidak hafal. Nah, gitu ya. Nah, gitu trik untuk mentasrif mauzun yang ada huruf ilatnya. Jadi tinggal dicek di amsilah itu dan samakan binanya. Kalau binanya sudah sama, berarti tasrifannya juga sama. Mau tanya Oke. Ustaz? Iya, silakan Bu. Itu kan mauzunnya sama dengan zakka ya. Ya, Zakka itu di tasrif amsilah ini nakis wawi. iya, Nah, di zakka. bawahnya ada juga lako. Sama Ya. ada alif juga di belakangnya, tapi Ya. nakis ya'i. Tapi Oke. secara tasrif sampai ke belakang tuh sama semua tasrifnya. Jadi kita Ya. tahu dari mana dia nakis wawi atau nakis ya'i. Oke, ya pertanyaan bagus dan berat ini. Dari mana kita tahu asal alif itu waw atau ya? Padahal mudhari'nya juga yusolli. Seolah-olah itu kan ya kan? Yusolli. Zakka yuzakki. Itu kan seolah-olah alifnya juga ya Bu ya. Tapi di sana zakka nakis wawi. Wawi. Nah, kalau laqqa Ya'i. ya iya. Kenapa beda? Oke. Jadi untuk menelisik asal dari asal kata, nah ini asal dari asal lagi nih ya. Kalau sepintas zakka itu kan zakkaya. Kalau melihat mudhari'nya kan, karena mudhari'nya kan yusolliu, yuzakkiyu, yuzakki. Nah, tapi kalau kita telisik, kalau kita baca di kamus atau mu'jam bahasa Arab yang tebal, itu zakka itu asalnya zakkawa, bukan zakkaya. Oh iya. Nah, dari mana kita tahu? Itu tahunya di mu'jam yang lebih besar. Biasanya di kamus Arab-Arab, di kamus filosofi kata. Nah, misalnya di kitab Lisanul Arab, karangan Ibnu Manzur. Nah, biasanya di sana dijelaskan muasal kata itu. Ya. Atau misalnya di kitab Mu'jam Al-Wasit. Nah, itu sebagian ada disebutkan. Kemudian di Al-Qamus ada juga nama kamus namanya Al-Qamus lil Fayumi ya, Imam Al-Fayumi, dan masih banyak yang lain, kamus-kamus filosofi kata. Nah, nanti akan dijelaskan di sana kalau asal kata fi'il madhinya itu sebenarnya bukan waw tapi ya. Nah, asalnya iya, bukan waw. Nah, di sana kita bisa membedain. Nah, itu sudah kajian lebih ini lagi, Bu. Kajian yang lebih dalam lagi sebenarnya ya. Jadi sola ini bisa dari solawa, bisa dari solaya. Nah, kalau sola ini asalnya memang dari ya, solaya. Ya, solaya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, ini kebetulan kita sudah tahu duluan aja. Kita sudah tahu duluan. Nah, kalau kita telisik kata-kata yang lain yang belum kita tahu, nah itu harus melihat kamus-kamus yang besar, Bu. Yang kamus-kamus Arab-Arab biasanya. Kalau kamus yang Arab Indonesia itu nggak dijelaskan. Nah, kamus Arab-Arab yang tebal, yang kalau Lisanul Arab itu ada 8 jilid itu. 8 jilid tebal-tebal semua. Mungkin Pak Narmodo pernah buka ya? Ada. Nah, pernah. Tahu. Ya, Lisanul Arab ya. Kemudian Al-Qamus, kemudian Mu'jam Al-Ain,
yang karya Imam Khalil itu ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Mu'jam Al-Ain. Nah, itu semuanya ada ya di asal usul kata. Nah, tapi untuk sementara kita cukup berpedoman kepada fiil mudhari saja. Karena yuzakki, nah berarti kan ya itu kan, yuzakkiyu. Ya kan? Berarti nggak masalah kalau seandainya kita nganggap asalnya zakaya pun nggak masalah. Toh kita belum lihat langsung di kamus mu'jamnya kan? Nah, tapi kalau nanti lebih dalam lagi kita belajar, nah itu nanti bisa dipastikan, Bu. Bisa dipastikan dengan melihat mu'jam. Oke. Nah, sampai mana tadi? Sholla ya. Nah, berarti kita sudah bisa mentasrif bina naqis untuk wazan fa'ala yufa'ilu. Oke, saya ulangi tasrifannya. Shalla yusalli tasliyan tasliyatan taslaan tislaan musallan fahuwa musallin wa dzaka musallan salli la tusalli musallan musallan. Nah, sama dengan zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Nah, itu nanti diulang-ulang lagi Bapak Ibu. Ustaz, Oh ya, silakan Bu. ini Bu Pak, di wa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, Iya. annan nabiyya itu nggak ada alif lamnya ya Pak Ustaz? Yang anna Annan yang di sini, Bu. nabiyya itu, iya Oh, anna, nabiyanya tidak beralif lam. Iya. Kenapa tidak beralif lam? iya Karena dia menjadi mudhof. mudhof dari Mudhof dari Ya, menjadi mudhof dari lafaz Allah. Allah. Oh iya. Nah, mudhof itu syaratnya ada 4 tadi, Bu. Salah satunya tidak boleh beralif lam. Nah, Baik, itu Ustaz, makanya terima kasih. ya, itu makanya Nabi tidak beralif lam. Tapi kalau Allahnya dibuang, misalnya gini. Nah, baru di sini ada Iya, ada alif lam. annan nabiyya Iya, sallallahu. alaihi Nah, wasallam. biasanya ada 2 pilihan itu, Bu, biasanya. Ada yang seperti ini, Ada ya, yang kayak tadi ya, Ustaz, ada ya? yang sebelumnya, yang seperti ini. Iya, iya. Kalau yang sebelumnya, ya sebentar. Nah, kalau yang sebelumnya, yang seperti ini, dari mana kita tahu kalau Nabi yang dimaksud di sini Nabi Muhammad? Dari ada alif lamnya itu. Dari alif lam ini. Alif lam apa namanya, Bu? Ma'rifat. Ya, yang lebih khusus. Iya, nakirah. Alif lam ahdi zihni namanya. Nanti ahdi zihni. Alif lam yang ada di kalimat yang sebenarnya ketika dibaca orang sudah terbayang. Ya, kata itu maksudnya siapa? Nah, jadi alif lam ini namanya alif lam ahdi zihni. Ahdi. Ahdun. Ya, ahdu. Ya. Nah, nanti alif lam itu banyak juga jenisnya. Ada alif lam istighraqul jinsi, ada alif lam alif lam ahdi, ya, ada alif lam ahdi zihni, ahdi zikri, ahdil huduri, dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya alif lam, ini Nabi ini jelas maknanya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Sama kalau di grup ini bilang Al-Ustadz, berarti sudah paham itu maksudnya Pak Yunal gitu ya? Mungkin enggak, Bu, karena banyak juga ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Narmodo. Di grup ini nih, di grup di Zoom ini. Iya, bisa. Berarti alif lamnya itu namanya alif lam ahdi zihni. Ya, alif lam yang menunjukkan kalau kata itu sudah terbayang di dalam kepala orang yang menyebutkannya. Oke. Anna nabiyallahi sallallahu, ya tadi ya. Sallallahu. Kenapa hu? Karena dia menjadi fa'il. Terus alaihi wasal Lama. Wasallama. Kenapa sallama, Bu? Sebagai apa posisinya sallama? Fi'il. Ya, Sebagai
ma'tuf Ma'tuf. kepada Sholat sholla. Jadi waw ini adalah waw atof. atau Ya, ada berapa huruf atof, Bapak Ibu? ada berapa ya? Ada 10. Ada 10. Ada waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Dulu sudah pernah kita bahas di Nahu 2 ya, di Nahu 2. Waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, kebetulan di sini menggunakan huruf waw. Nah, masih ingat kalau ada huruf ataf harus ada 2 istilah setelah dan sebelumnya. Apa itu? Kalau yang setelahnya disebut dengan Maktuf sama maktuf alaih. Nah, kalau yang setelahnya maktuf, kalau yang sebelumnya disebut dengan Maktuf alaih. maktuf alaih. Mana maktuf di sini? Sallama. Sallama. Mana maktuf alaihnya? Qalla. Salla. Shalla. Nah, itu ya. Baik. Nah, sekarang qala. Qala. Oke, sekarang kita mundur sedikit Bapak Ibu. Anna tadi kan dia bertugas menasabkan isim, merofakkan khobar. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, isimnya tadi yang mana, Bu? Nabi ya. Nabi ya. Isimnya kan Nabiyah, Iya. ya kan? Nah, sekarang mana khobar dari Anna? Kan belum ketemu. Mana khobar Anna? Ya kan tadi menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, kira-kira mana khobar Anna? Oh, Kola itu. Sholat bukan. Allah. Mana khobar Anna? Sholat, Pak. lah. Nah, khobarnya adalah jumlah fi'liyah Iya. qala dengan fa'ilnya. Ya. Fi'ilnya apa? Khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah qala dengan fa'il. Mana fa'il qala? Mustatir. Domir mustatir. Apa domirnya, Pak? Huwa. Nah, fa'ilnya huwa. Berarti kita ulang, anna ini amil nawasikh. Tugasnya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Oke, sekarang nabiyya ini adalah sebagai isim anna. Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah qala dengan fa'ilnya. Nah, qala dengan fa'ilnya. Nah, khobar apa namanya? Khobar yang seperti ini, mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad jumlah atau syibhul jumlah? Jumlah. Jumlah. Jumlah atau syibhul jumlah, Bu? Jumlah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kenapa fi'liyah? Diawali Dengan fi'il. Nah, karena dia diawali oleh kalimat fi'il. Nah, seperti ini. Alhamdulillah selesai 1/2/3 ya, 2/3 baris. Oke, dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau ini sahabat radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyallah, bahwasanya nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Nah, sederhana sih ya. Kita tahu semua, tapi mempertanggungjawabkan bacaannya yang lama ini. Ustaz, Oke, ya silakan Pak. sebelum lanjut tadi kembali ke belakang atau ke depan namanya. Iya. Wa'an Abi Sa'idin. Sa'idin itu kalau kan tanwin terus masuk alif lam. Kalau itu membaca ada nun kecil itu ya tadi ya. Oh ya, itu namanya. Iya, itu karena namanya. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, maksud saya ini apakah begitu membacanya karena sebenarnya kan kalimat ini ada nama tengahnya yang belum itu ya. Dipotong gitu kan, itu langsung ke jadi Saidinil atau Saidin. Oke, baik.
cara bacanya gitu loh. Itu kan mas saya kalau di Al-Qur'an saya lihat itu Sa'idinil gitu ya. Ya, wailul likulli lihumazatinil ladzi ya. Oke. Iya. Ini sebenarnya berkaitan dengan istilah wasol ya, wasol dengan wakaf. Kalau seandainya kita wakaf di sini, an Abi Sa'id Al-Khudri, nah berarti bacanya boleh seperti itu Pak. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Satu. Ini kalau kita wakaf di Sa'id. Sa'id ya. Tapi kalau seandainya kita wasol, berarti di sini harus ada harkat takhallusnya. Nah, kalau kita rincikan seperti ini. Sa'idin ini kan asalnya seperti ini, Pak. Ya, karena tanwin itu sebenarnya nun sukun. Ya, tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun yang ada di akhir isim. Ya, Sa'idin. Terus di depannya ada Al-Khudri. Apa yang terjadi kira-kira? Bertemunya dua huruf. Non. Bertemunya dua huruf yang sukun di tengah bacaan. Ya, yaitu tanwin. Nun ini kan tanwin ya, dengan alif lam. Sementara dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada dua huruf sukun bertemu di tengah, itu terlarang, nggak bisa. Harus dikasih solusi. Nah, apa solusinya? Harus menambahkan harkat takhallus namanya. Ya, harkat takhallus. Apa itu harkat takhallus? Harkat yang berfungsi melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun atau huruf yang sakin. Nah, untuk melepaskan pertemuan tanwin dengan alif lam, maka dikasihlah tanwin ini dengan harkat kasrah. Nah, itu makanya bacaannya kalau disambung an Sa'idinil Khudri. Nah, gitu. Kalau dibaca disambung, Mbak. Tapi kalau cuman kita wakaf di Sa'id, an Abi Sa'idin, nah, itu cukup dengan an Abi Sa'idin Al-Khudri. Tapi kalau disambung an Sa'idinil Khudri. Nah, itu pilihan bacaan saja. Boleh disambung, boleh di wakaf. Nah, seperti itu. Baik. Nah, perlu saya garis bawahi, tanwin itu sebenarnya bukan ini. Bukan baris dua di depan, baris dua di atas, atau baris dua di bawah. Bukan itu yang tanwin. Tapi tanwin yang sebenarnya itu adalah nun sukun yang ada di akhir isim. Nah, ini sebenarnya yang tanwin itu. Nah, cuma lambangnya diganti seperti ini ya. Baris dua di atas, baris dua di depan, baris dua di bawah. Nah, itu. Oke, seperti itu Pak Narmodo ya. Baik, terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada satu baris bahan untuk tanya jawab ini. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Khairul Umam. Kan kalau nahwu Ustaz ya, menentukan baris akhirnya. Ya. Nah, kalau sorof itu tengahnya. Nah, apakah semua kayak Sa'idin atau Sa'i atau Khudri itu ditentukan sama sorof semua Ustaz? Oke. Baik. Pada dasarnya ya, kata-kata sebelum baris akhir iya dibahas oleh ilmu sorof. Tapi bahasan sorof itu terbatas kepada kata-kata yang mushtaq saja sebenarnya, Pak. Mushtaq. Ya, isim itu kan ada dua, ada jamid, ada mushtaq. Apa bedanya? Kalau jamid itu isim yang tidak bertasrif. Sementara kalau mushtaq isim yang bertasrif. Nah, sebenarnya domain dari ilmu sorof itu khusus untuk isim-isim yang mushtaq, isim-isim yang bertasrif sebenarnya, supaya huruf tengahnya itu bisa
diketahui bacaannya, apakah madribun kah, madrobun, madri, madro, atau madru. Nah, itu tugas dari ilmu sharaf. Nah, bagaimana dengan isim-isim yang jamid? Ya, misalnya Said, kenapa bukan Suaid? Ya kan? Kan bisa aja Suaid. Iya, betul. Kenapa bukan apa lagi misalnya? Sa'id misalnya ya. Sa'id. Kan bisa juga Sa'id. Kenapa kok harus Sa'id? Nah, untuk mengetahui ini kita harus berkompromi dengan ilmu lain, Pak. Maksudnya kita harus menambah ilmu lain, yaitu ilmu tentang terjemah, ilmu tentang biografi orang. Ya, khusus untuk nama ya. Khusus untuk nama-nama ini kita nggak bisa berijtihad. Oh, bacaannya Said ini. Kenapa? Ya karena sin-nya di depan. Nah, nggak mungkin, nggak bisa seperti itu. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan ilmu lain. Nah, apa ilmu lainnya? Ilmu tentang rijal atau ilmu tentang tarajim ya, tarajimir ruwah, tentang biografi para periwayat hadis. Nah, dengan berkompromi dengan ilmu lain itu kita akan tahu bacaannya Su'aid kah, Sa'id kah, atau Su'yud kah, atau Sa'id. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak cukup dengan sharaf saja, karena sharaf pada dasarnya hanya membahas isim-isim yang mushtaq. Sementara kalau isim-isim jamid, gimana cara mengetahui bacaannya? Caranya adalah dengan berkolaborasi dengan ilmu lain yang terkait. Nah, berarti kita harus nambah pengetahuan di nama-nama orang dalam kitab-kitab tarajim atau dalam kitab-kitab biografi ulama. Nah, kemudian kalau bukan nama orang gimana? Kita lihat misalnya nama istilah asing dalam kedokteran. Berarti kita harus berkolaborasi dengan kamus kontemporer kedokteran. Atau misalnya kata-kata yang berkaitan dengan militer misalnya. Atau dengan mesin. Nah, bagaimana cara baca kata-katanya? Kita harus melihat kamus khusus kedokteran atau kamus khusus tentang mesin, kamus khusus tentang istilah-istilah kontemporer. Karena dengan ilmu itu, kata itu bisa dibaca. Nggak bisa dengan ilmu sharaf murni, nggak bisa. Nah, seperti itu Pak Khairul Umam ya. Jadi nggak semuanya kata-kata sebelum akhir itu dengan sharaf, nggak. Hanya isim-isim yang mushtaq. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Bisa, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Oke, masih ada? Kita bacanya pelan-pelan ya. Yang penting tahu posisinya dan tahu cara menerjemahkannya. Oke, masih ada? Posisi itu juga Ustaz ya yang perlu pengalaman juga. Apa Pak? Dia menentukan posisi kata per katanya. Kapan dia berposisi sebagai fa'il. Iya. Itu sebenarnya jam terbang aja, Pak. Kalau jam terbang kita membaca teksnya udah lama, nah insya Allah lama-kelamaan zauq untuk menentukan kata-kata itu insya Allah dia tumbuh sendiri, otomatis. Jadi kita akan ngerasa, oh ini fa'il ini. Oh ini maf'ul. Oh ini dia mudhofun ilaih. Ini dia na'at. Nah, rasa itu akan muncul kalau kita sering baca. Ya. Sama juga seperti misalnya SD pas kita belajar baca dulu. Kalau belajar hijaiyah bukan hijaiyah, abjad itu kan kita merangkai-rangkai dulu ya. Kenapa kita bisa lancar bacanya? Karena sering latihan. Ya, karena sering baca, sering lihat teks Arab. Nah, lama-kelamaan nanti zauq itu akan terbangun sendiri dia. Nah, dengan seringnya melihat ataupun menerjemahkan. Nah, seperti itu Pak. Insya Allah lama-kelamaan bisa. Ya Ustaz, amin. Ya, amin. Oke. Mungkin
kita cukupkan satu baris ini dulu ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin melanjutkan, boleh sampai satu baris setelahnya. Kalau mau dituliskan, mau dikirim sebelum kita bahas lagi, nah boleh. Jadi sistem ke depan ini, materi yang akan kita sampaikan nggak banyak. Ya, karena yang kita targetkan sekarang pemahaman ya. Karena kalau materi saya sampaikan banyak, kemudian lupa lagi, prakteknya jarang, nah kita nggak pengen seperti itu. Mungkin materinya 1 jam paling lama, kemudian 1 jam atau setengah jam keduanya kita gunakan untuk analisis teks seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa menyeimbangkan antara kaidah dengan praktek ya. Amin. Oke, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu, walaupun sedikit, saya mohon maaf ini. Mudah-mudahan manfaatnya banyak ya. Amin. Oke, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Atur suwun, Sama-sama Pak. Pak. Sama-sama Bu. Ya. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Baik, Ustaz. Baik. Baik, Ustaz.